Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kembali lagi kita mau membahas salah satu artis Korea guys. Kali ini artis papan atas Korea yaitu Han Ji Min. Banyak sekali film-filmnya yang keren abis, dari drama, action sampai komedi, bahkan ada yang horor. Apa aja itu film terbaiknya? Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Film terbaru, film terbaik, foto artis-artis cantik, dan segala hal seru tentang dunia film. Langsung aja kita mulai. Film pertama dari Han Ji Min ada Jose tahun 2020. Film yang juga diperanin oleh Nam Joo Hyuk ini bercerita mengenai seorang pria di mana ia bertemu dengan seorang wanita yang diperanin Han Ji Min ketika wanita ini terjatuh dari kursi rodanya. Ia pun menolong wanita ini dan mengantarkannya pulang. Hari demi hari ia mulai penasaran dengan wanita ini. Jadilah mereka semakin akrab. Bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka? Inilah Jose tahun 2020, salah satu film terbaik dari Han Ji Min. Film berikutnya dari Han Ji Min ada film yang baru aja tayang di akhir tahun 2021. Film ini mengisahkan kisah beberapa orang yang saling terhubung di dalam sebuah hotel ketika acara Natal dan Tahun Baru. Salah satunya ada Han Ji Min. Selain diperanin oleh Han Ji Min, film ini juga diperanin oleh Lee Dong Wook, Yona, dan juga Kang Hanul, serta artis-artis papan atas lainnya. Meskipun menceritakan beberapa kisah sekaligus, tapi menurut saya film ini sukses membuat penonton betah guys. Dan film ketiga dari Han Ji Min yang bisa kalian tonton ada Miss Baik tahun 2018. Namanya baik tapi sifatnya luar biasa gila-gilaan guys. Bercerita mengenai seorang wanita mantan narapidana di mana ia bertemu dengan seorang anak korban penyiksaan. Anak itu mengingatkannya kepada dirinya yang masih kecil dulu yang sama-sama menjadi korban penyiksaan. Film ini benar-benar menampilkan Han Ji Min yang berbeda dari film-filmnya yang lain, di mana dia berperan dengan begitu ganas guys di film yang satu ini. Berikutnya ada Keys to the Heart tahun 2018 yang juga diperanin oleh Lee Byung Hun. Bercerita mengenai seorang pria yang menjadi petinju tapi jarang menang guys. Hingga suatu hari ia bertemu dengan ibunya yang sudah lama tidak ia temui dan mengajaknya pulang. Ia pun juga kembali bertemu dengan adiknya yang mempunyai kebutuhan khusus. Meskipun mempunyai kebutuhan khusus, adiknya ini pandai bermain piano dan akan mengikuti lomba piano. Adiknya berjanji akan membagi hadiahnya apabila ia menang dengan kakaknya guys. Akhirnya banyak keseruan terjadi di antara mereka. Tentunya ada Han Ji Min juga di film ini. Berikutnya ada Twilight Rilomino tahun 2017. Semoga saya benar ya baca judulnya. Film ini hanya berdurasi 30 menit guys, tapi jaminan bikin kalian baper banget. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang diperanin Park Hyun Sik, di mana dia mengalami gangguan dalam penglihatannya. Ia pun bertemu dengan wanita lain yang mengalami hal yang sama dengan dirinya. Awalnya pria ini merasa down guys, tapi setelah bertemu dengan wanita ini ia merasa dikuatkan dan berasumsi bahwa kebahagiaan tidak hanya dari visual aja. Berikutnya ada The Age of Shadows tahun 2016. Selain Han Ji Min, film ini juga diperanin Song Kang Ho, Lee Byung Hun, dan juga Gong Yoo. Menceritakan mengenai seorang mantan pejuang kemerdekaan Korea di mana ia malah menjadi perwira polisi untuk Jepang. Ia pun dikirim menjadi mata-mata untuk gerakan yang pernah ia menjadi anggotanya dulu guys.
Dan hal ini membuatnya dilema, apakah ia tetap akan membela Jepang ataukah ia akan kembali berbalik dan berjuang demi kemerdekaan Korea. Film keren banget guys, bahkan ratingnya mencapai 7,1. Next ada The Fatal Encounter tahun 2014. Film ini juga diperanin oleh Hyun Bin dan juga Jo Jung Suk guys. Bercerita mengenai seorang raja yang harus naik tahta menjadi raja di usia muda setelah ayahnya terbunuh. Dalam pemerintahannya, ia selalu mendapatkan bahaya guys dari orang-orang yang ingin menggulingkannya, terutama dari pihak ratu yang diperanin oleh Han Ji Min. Hal ini membuat ia sulit mempercayai orang lain, kecuali satu orang yang sangat ia percaya. Gimanakah kisah selanjutnya dari raja ini? Berikutnya ada The Plan Man tahun 2014 yang merupakan film komedi romantis. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang super detail dalam segala hal dan sangat terencana, serta orangnya sangat bersih guys. Hal ini karena ia menderita OCD dan membuatnya dibenci atau dijauhi oleh banyak orang. Ia pun berusaha sembuh dari gangguannya ini guys. Hingga suatu saat ia bertemu dengan seorang wanita yang diperanin oleh Han Ji Min ini yang mengubah kehidupannya secara total. Ini dia The Plan Man tahun 2014. Berikutnya ada Detective Case Secret of the Virtuous Widow tahun 2011. Film ini sukses besar guys sampai dibikin seri selanjutnya. Tapi kalian harus nonton yang pertama dulu ini ya. Kisahnya berkutat pada seorang raja yang ingin menumpas kejahatan-kejahatan yang ada di negerinya. Kasus korupsi begitu besar dan meluas guys. Hingga hal ini membuat raja harus turun tangan. Ceritanya sih simple tapi dibikin dengan sangat bagus. Apalagi di film ini Han Ji Min tampil dengan begitu aduhai. Bagi kalian yang suka dengan film drama detektif, film ini bisa kalian tonton. Next ada The Cut tahun 2007 yang merupakan salah satu awal dari filmnya Han Ji Min guys. Film ini merupakan film bergenre horor. Diceritakan mengenai beberapa orang yang bersaing untuk menjadi ahli bedah terbaik, terutama bedah mayat. Mereka pun akhirnya saling berhalusinasi guys. Dan muncul gangguan-gangguan yang mereka anggap dari hantu. Ini dia The Cut. The last one ada film Salud de Amor tahun 2015. Film ini bercerita mengenai seorang kakek di mana ia menderita sebuah gangguan yang membuatnya hidup sendirian guys. Kakek ini juga seorang pemarah. Ia bertemu dengan wanita lain dan membuatnya jatuh cinta. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Han Ji Min yang bisa kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.